Berawal dari mimpi yang sangat singkat, di mana mimpi itu rumahku dalam keadaan terbakar hebat, tetapi nenekku Ibu Asmaria terjebak sendirian di dalam kamar dengan suasana sudah dikelilingi api yang bergejolak. Mimpi pun berakhir, karena keburu terbangun, ya mungkin pikirku ini hanya bunga tidur saja, jadi tidak terlalu dipikirkan. Setelah beberapa bulan kemudian, posisiku sedang berada di perjalanan naik kereta api, baru saja selesai mengantar adikku si Jaka Budiman, dari melamar pekerjaan. Awalnya kita sepakat berpisah di stasiun Palmerah Jakarta Pusat, karena aku mau kembali ke tempat kerja, berhubung HP tertinggal di rumah, akhirnya pulang bersama lagi ke tempat tujuan terakhir, Stasiun Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Alhamdulillah sebelum maghrib sudah sampai di rumah dengan selamat, dan disambut oleh ibuku Usnia, yang beralamat di Kampung Empang. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami sekeluarga sedang asik menonton TV, tiba-tiba terdengar ada suara letupan yang lumayan keras. Aku dan bapakku Jumanta segera beranjak ke arah sumber suara letupan itu. Lokasinya berhadapan dengan rumahku, di dalam rumah paman bapakku namanya Mamat. Setelah memasuki ada percikan api di kamar depan, kemungkinan konsleting listrik, kami pun segera bertindak bolak-balik ke kamar mandi, ambil air lalu disiramkan ke percikan api itu. Niatnya mencoba memadamkan tetapi malah tambah besar apinya. Si jago merah pun semakin brutal, menjalar ke samping kanan rumahnya saudara sepupu Bapak Aidam. Tidak sampai di situ saja, kini menghajar ke belakang rumahnya tetangga baru, pendatang dari Aceh. Habis sudah kini 3 rumah diselimuti kobaran api. Situasi yang semakin genting, terjadilah insiden penyelamatan. Aboy anak kedua Mamat, sedang berusaha menolong adiknya TSI yang terjebak di dalam kamar. Akhirnya bisa mengeluarkan dengan mengorbankan leher dan tangannya terluka kena bakar. Kami pun sekeluarga saling menyelamatkan diri, begitu juga saudara dan tetangga. Pada saat berlari menuju ke tempat aman, di pikiranku baru terlintas, alangkah bahayanya nenekku masih tertinggal di dalam kamar. Akhirnya bersama bapakku balik lagi menjemput nenek. Di saat itulah baru ingat, ini kan yang pernah aku impikan. Masya Allah benar-benar terjadi. Allah Maha mengetahui, apa-apa yang kita tidak ketahui, sebenarnya sudah memberikan isyarat, tetapi aku tidak menyadarinya. Alhamdulillah nenek pun berhasil diamankan ke tepi jalan raya pasar, yang sudah ditunggu kakekku pulang dari masjid, Bapak Haji Muhammad saya. Bala bantuan pun datang dari warga Kampung Empang, kami pun saling bahu-membahu berusaha memadamkan api. Dengan berbagai cara, ada yang ambil genteng dari atas atap rumahku, untuk dilemparkan ke arah titik api itu, ada juga yang menyiram air, pakai wadah ember dengan cara estafet antar warga, dan tiba-tiba saja terlihat di teras lantai atas ruko, malah ada 2 orang yang sedang memvideokan. Spontan saja kami meneriakinya, turunlah sini, ikut bantu. Seketika mereka pun malu dan langsung masuk kembali ke dalam. Pada akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, walaupun lamban, perbantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak. 1 unit mobil damkar dan jajaran petugasnya, yang sebelumnya isi ulang air dulu di Danau Balong, begitu dipasang selangnya dan ditarik dari jalan raya ke Gang Ojolali. Namun payahnya, pas di TKP begitu ingin menembakkan air, malah lepas sambungan selangnya. Sudah dicoba ulangi lagi, masih tetap saja lepas. Mana kondisi apinya semakin membesar, untungnya tidak ada gerakan angin dari arah manapun. Jadi hanya 3 rumah itu saja yang terbakar. Setengah jam kemudian, datanglah perbantuan tambahan, 2 unit mobil damkar dan sejumlah jajaran petugasnya, dari kota Serang ibu kota Provinsi Banten. Akhirnya dengan tangguh dan pantang menyerah, kobaran api pun berhasil dipadamkan, pada waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Musibah kebakaran itu terjadi pada tahun 2010 Masehi, hari Selasa tanggal 6 bulan April. Tidak disangka, dalam hitungan mundur, beberapa puluh tahun ke belakang, pernah terjadi juga, di tempat yang sama, kejadiannya lebih dahsyat daripada ini, bahkan dampaknya separuh kampung. Sungguh ini juga ujian bagi tetangga baru asal Aceh, padahal waktu siangnya sudah mengundang ke ketua RT dan warga setempat, rencana malamnya mau mengadakan acara doa tasyakuran selesai renovasi rumah. Namun apa daya takdir berkata lain, kini rumahnya hangus, harus dibangun ulang kembali. Selain rumahnya hangus, Aidam juga sudah lama mengumpulkan uang bertahun-tahun di dalam lemari. Namun hanya dalam waktu semalam, uang puluhan jutanya menjadi abu begitu saja. Begitupun, kondisi rumah Mamat sama hangusnya, dan anak keempatnya, Arif juga sangat menyesali, karena sempat menahan kendaraan motornya yang tidak dijual, padahal sudah ada yang minat, namun sekarang menjadi rongsok tak guna. Terlihat juga kondisi rumahku, walaupun tidak terkena amukan si jago merah, genteng di atap bagian depan habis separuh, biarlah itu menjadi saksi, ikut partisipasi dalam usaha, upaya memadamkan. Inilah bukti,
Bahwa kehidupan kita sudah ada yang mengaturnya, jadi apa-apa yang kita rencanakan, dan apa-apa yang kita miliki, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak lain, sirna sudah. Di Al-Quran sudah tertulis di surat Yunus ayat 3, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan. Wallahu a'lam bishawab.